Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penghobi anggur yang mau pertama tanam anggur. Kali ini kita mau kasih tip apa saja media tanam yang selama ini saya gunakan sehingga buah yang saya miliki, buah anggur yang saya miliki ini lebat. Jadi ini rahasianya nggak saya tutupin lagi. Apa aja media tanam saya yang saya pakai, saya akan berikan semua apa saja agar anggur teman-teman semua itu bisa sama kayak punya saya, lebat, buahnya banyak dan tidak pakai pupuk kimia. Kita mengandalkan kompos, yaitu media tanam dan penyiraman dengan VOC. Untuk kali ini saya memberikan tip-tip caranya pupuk apa aja ya media tanamnya untuk kali ini. Yang saya biasa pakai memang banyak ya, banyak jenisnya. Yaitu terdiri apa saja? Satu, dari sekam mentah ya, sekam mentah. Kedua, sekam bakar. Ketiga, kohe kambing. Ya, kohe kambing. Yang keempat, tanah yang bekas rumpun bambu. Dia itu sebenarnya bukan tanah, dia adalah rumpun bambu yang sudah lama lapuk, yang udah mati lapuk. Nah, itu yang saya ambil. Kalau teman-teman tidak ada, bisa yang tanah yang dari bawah-bawah pohon bambu, itu banyak bekas daun-daun, komposnya itu lebih bagus. Ini yang saya pakai adalah rumpun bambu yang sudah mati. Yang saya ambil itu dia udah busuk, udah jadi kompos, ya pakai. Yang kelima, daun kering, daun-daun kering. Dan yang keenam adalah daun-daun basah, sisa-sisa pemangkasan, pokoknya daun yang masih basah lah gitu. Jadi kita catuin semua, kita fermentasi dulu. Kalau pengen bagus memang harus benar-benar udah tidak panas. Kalau fermentasi yang udah jadi itu, kalau udah dicampur semua, biasanya 1 bulan itu masih panas. Kalau kita aduk, kita buka lagi masih panas, itu belum jadi. Biasanya yang saya pakai itu udah 2-3 bulan itu baru saya pakai. Memang hasilnya cukup bagus. Ya, langsung kita aja nih contoh-contoh barangnya nih ya. Ya, ini adalah sekam mentah. Ini sekam mentah yang sudah busuk ya, sudah busuk. Dan ini bekas kandang bebek. Ini saya kebetulan dapat ini sekam mentah yang bekas kandang bebek. Ini udah busuk nih, udah bagus, ini cukup bagus. Sebenarnya kalau udah dicampur udah bisa. Ini yang kedua adalah sekam bakar nih, bakar. Yang ketiga nih adalah kohe kambing nih. Ini kohe kambing. Dan yang keempat ini adalah tanah yang dari rumpun bambu yang sudah mati. Ini adalah benar-benar bukan tanah, ini rumpun bambu yang udah busuk nih. Ya sedikit campur tanah lah, sedikit campur tanah. Tapi ini kebanyakan adalah rumpun bambu yang sudah busuk, yang sudah lama ini. Ini bagus, cukup bagus ini. Yang kelima, daun kering dan daun-daun basah. Sebenarnya kita pakai 4 komponen ini aja nih. Sekam mentah, sekam bakar, kohe kambing, dan tanah yang dari rumpun bambu. Ini 4 komponen ini sebenarnya udah cukup. Kalau kita mau di media pot atau media tanah ini sebenarnya sudah cukup, sudah bisa mencukupi lah. Tapi kalau kita pengen punya media tanam yang super, yang bagus, yang saya punya adalah kita tambah nih daun kering, daun basah,
kita campur semua, kita fermentasi, dan kita tambahkan, jangan lupa nih satu lagi nih bahan yang kita punya tiap hari, yaitu sampah dapur. Ini sekarang nggak ada emang ya, ini saya contohnya nggak ada, cuman teman-teman pasti semua punya yang namanya sampah dapur, yaitu dari sisa-sisa sayuran, nasi basi, air cucian beras. Nah, jadi sisa sampah dapur seperti nasi basi, sisa-sisa makanan, kita masukkan. Ini barang kalau udah dijadiin satu semua, tiap hari kita tambahkan sampah yang dari dapur, seperti sayuran, sisa nasi basi ya, kita campurkan tiap hari, kita fermentasi, kita tutup dengan plastik ya. Ini bahan dari kita campur semua, kita tutup dengan plastik, dan kita tiap hari kita tambahkan. Kalau kita punya daun kering lagi, kita tambahkan lagi. Kita punya daun basah, sisa-sisa ya seperti ini. Ini sisa pemangkasan dari anggur ya, pemangkasan. Ini kita tiap hari kalau kita misalnya punya, kita bisa tambahkan. Kita tambahkan terus menerus sampai kita punya kompos yang banyak. Jadi kita fermentasi, yang saya lakukan ini fermentasi memang kebanyakan itu udah 3 bulan baru saya pakai. Jadi fermentasi 3 bulan udah saya pakai, karena kita menunggu sampai kompos ini benar-benar dingin. Kalau kita pegang begini dia dingin. Kalau kita pegang nih di bagian dalam, kita pegang masih panas, berarti belum bisa dipakai. Oke, untuk selanjutnya saya mau kasih liatin kompos yang selama ini saya fermentasi yang sudah jadi. Oke, kemari. Jadi nih, jadi kita buka ya, di dalamnya kita pegang, dingin nih, dingin, jadi tidak panas. Kalau masih ada rasa panas, hangat, berarti belum jadi. Kalau ini udah dingin begini, ini udah jadi. Ini tadinya banyak nih bikin komposnya segini ini. Jadi per bagian itu 2 karung nih, kohenya 2 karung, ikan bakar 2 karung nih. Jadi jumlah banyak kita pakai ya, kita fermentasi. Jadi tiap hari ini kita tambahkan sampah yang dari dapur tuh, nasi basi, sayuran sisa, kita masukin aja semua di sini, masukin. Seminggu sekali kita campur ya, seminggu sekali kita aduk, kita buka tutupnya, kita aduk, tutup lagi. Kalau medianya masih pada kering, kita siram lagi dengan air cucian beras. Jadi hayo kita lakukan terus, setiap minggunya kita kontrol, kita aduk, dan selalu saya tambahkan sisa-sisa dari dapur. Terus ada daun-daun kering, sisa-sisa pemangkasan, atau di sekitar kita ada sampah-sampah organik ya, seperti daun-daun, ada rumput-rumput, kita masukin semua. Jadi baru selama 2 bulan udah stop, 2 bulan jangan ditambah-tambah lagi. Setelah itu kita tunggu 1 bulan. Jadi kalau udah 1 bulan kita cek lagi. Setelah 2 bulan kita nggak tambah, setelah 2 bulan kita tambah-tambah ya, stop, udah 2 bulan itu. Jadi kita berhenti, jangan ditambahkan lagi. Kita tunggu 1 bulan, kita cek lagi. Tiap minggu tetap kita aduk ya, tiap minggu tetap kita aduk. Kalau udah kondisinya udah dingin, berarti udah jadi. Memang kebanyakan ini yang saya lakukan ini udah 3 bulan. Ini kompos ini udah lama ini. Ini udah sekitar 4 bulan ini. Ini udah mau habis nih, karena kita udah pakai buat media tanam. Ini contohnya tanaman anggur saya nih. Ini usianya 1 tahun 2 bulan nih. Coba besarnya nih. Tuh. Ini 1 tahun ini, 1 tahun 2 bulan ini.
Jadi Januari 2020 kita tanam sebesar ini. Ini nggak pakai pupuk, nggak pakai pupuk kimia, hanya media tanam dan siram pakai POC. Kan orang-orang pakai pupuk macam-macam itu ya, pupuk kimia itu enggak, saya nggak pakai. Jadi saya hanya pakai media tanamnya. Ini selalu saya tambah. Ini tadinya nggak segini, kita tambahin sampai ini banyak media tanamnya. Jadi hampir setiap bulan saya tambahin media tanamnya dari kompos kita. Makanya kita bikin kompos itu banyak ya untuk begini, pemupukan. Kita tambah lagi media tanamnya, dan saya siram dengan POC nih. Ini hasilnya. Makanya jangan ragu-ragu, tanah kita itu subur, jangan mengandalkan pupuk kimia. Memang selain beli, memang juga kurang bagus lah untuk tanah. Jadi tanah ini kalau nggak pakai pupuk kimia semakin subur dengan pemupukan ya tadi tuh, pemberian kompos terus menerus dan penyiramannya dengan POC. Oke, makasih ya teman-teman. Ini rahasia penanaman anggur saya. Media tanamnya nih ya, tadi komponennya yang saya udah utarakan, dan ini adalah hasilnya. Buahnya ya lumayan. Thank you.